Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Berjumpa lagi dengan saya di MTHB Grab. Jadi hari ini kita mau bikinkan konten lagi nih, masalah pohon anggur yang kita buahkan secara bertingkat atau sistem potes pocok. Saya di sini cuman mau berbagi pengalaman aja ya, tidak untuk menggurui kalian. Ini pengalaman saya untuk pembuahan anggur sistem potes pucuk. Di sini ada varian Tamaki kawan-kawan. Di sini ada 2 pohon nih varian Tamaki. Ini varian Tamaki ini saya buahkan dengan sistem potes pucuk, sistem bertingkat. Dia buahnya ada yang mau matang buahnya, ada yang baru ini buahnya baru setengah jalan, dan ada juga yang ini bunga nih, ini tanpa GA3 kawan-kawan. Tuh lihat, buahnya tidak rontok bunganya, dan tangkainya pun jadi panjang nih, malai jadi panjang. Ini cuma kita menggunakan pupuk gandasil buah untuk penyemprotan dan air lindi untuk pengocoran. Nih kita lihat nih daun tuh besar-besar daunnya. Jadi permasalahannya apa kawan-kawan, untuk potes pucuk ini untuk pembuahan sistem bertingkat. Jadi di sini saya terkendala untuk penyemprotan insektisida dan untuk penyemprotan fungisida kawan-kawan. Disitulah saya terkendalanya. Kenapa jadi terkendala? Karena di sini punya saya daun-daunnya terserang hama. Nih tanpa GA3, lihat bagus sekali kan, panjang malainya untuk varian Tamaki. Jadi terkendalanya daun-daun di sini pada bolong-bolong kawan-kawan, tuh terserang hama kumbang, mungkin nih kumbang malam. Jadi kendalanya saya tidak bisa penyemprotan insektisida kawan-kawan. Kenapa tidak bisa penyemprotan insektisida? Karena di sini buahnya yang udah besar-besar ini sudah paling sebagian udah matang, cuman belum merata matangnya. Dan ini yang baru, ini sebagian yang baru ini ada terserang jamur juga. Kita lihat yang di sana yang terserang jamur. Jadi yang terserang jamur juga saya tidak bisa untuk penyemprotan fungisida. Kenapa tidak bisa penyemprotan? Karena takutnya kena buah-buah yang udah besar. Kalau kena buah-buah yang udah besar kan nggak bisa kita konsumsi langsung tuh buahnya, takutnya kena racun. Juga penyemprotan insektisida juga tidak bisa kayaknya nih, penyemprotan daun, karena pasti kena buah-buah yang udah hampir matang ini. Jadi buahnya tidak bisa kita konsumsi kalau kena insektisida. Nih malainya jadi panjang. Kita tidak melakukan pemberian GA3, hanya dengan penyemprotan gandasil buah. Jadi di situ kawan-kawan kendalanya untuk pembuahan bertingkat. Cuman di sini untuk saya aja ya, nggak tahu kalau kawan-kawan yang lain pembuahan bertingkatnya bagaimana. Kalau tidak terserang jamur atau tidak terserang hama ya nggak masalah juga sih. Cuman ini untuk pengalaman saya aja. Saya jadinya kesulitan mau penyemprotan fungisida, penyemprotan insektisida juga terganggu karena buah-buah yang awal sudah hampir matang merata. Nih contoh kayak yang ini nih kawan-kawan. Nih tuh buahnya nih putih-putih terserang jamur.
Itulah yang membuat buah-buah sering burik. Cuma kita tidak bisa melakukan penyemprotan. Kalau kita disemprot buah ini aja ya nggak masalah juga sih kalau terserang jamur. Tapi untuk penyemprotan hamanya kita tidak bisa, karena daunnya di sini juga hancur nih. Karena mungkin musim kemarau ini belum ada hujan, jadi hama-hama mungkin banyak nih yang kemari. Karena di sini sehat-sehat daunnya, jadi hama-hama larinya ke kemari mungkin. Nih, hancur bolong-bolong semua daun. Cuma kendalanya tidak bisa kita kasih penyemprotan, karena buah yang ini sudah hampir matang dia nih. Sebagian udah matang, sebagian belum. Jadi kalau kita kasih fungisida atau insektisida, takutnya racunnya masih menempel. Kalau untuk 1 minggu biasanya racunnya masih menempel. Biasanya kalau 20 hari udah nggak ada lagi sih biasanya racunnya. Cuman ini tuh buahnya kan besar-besar tuh, koin Rp1.000. Jadi itulah kendalanya kawan-kawan untuk pembuahan bertingkat di tempat saya. Tapi kalau di tempat kalian bagus ya nggak masalah sih. Ini saya berbagi pengalaman saya aja. Saya tidak melarang kalian untuk pembuahan bertingkat, tidak juga. Saya cuma berbagi pengalaman saya. Di sini kesulitannya saya terserang jamur dan terserang hama, ulat. Tuh kayak begini ulat-ulat. Buahnya pada bolong, diserang ulat. Cuman kita penyemprotan tidak bisa, karena takutnya kena racun buahnya. Tuh kalau yang udah begini kan sayang banget nih dimakan ulat buahnya. Kalau yang buahnya merata, ibaratnya bisa sih kita semprot. Cuman kalau udah mau matang begini kan susah tuh kita penyemprotan untuk daun. Biasanya kan ulat-ulat atau hama-hama dia bersarang di daun. Jadi kalau kita semprot, otomatis buah-buah juga kena semprot. Jadi itulah kendalanya bagi saya untuk pembuahan bertingkat kawan-kawan. Itu untuk saya aja sih pengalamannya. Kalau kalian mau membuahkan sistem bertingkat ya silahkan. Kita tidak melarang di sini. Kita cuma berbagi pengalaman kita aja untuk pembuahan bertingkat di tempat kita. Tuh, daunnya pada bolong-bolong. Nih, besar-besar banget daunnya kawan-kawan. Atau mungkin pupuknya pas, mungkin kurang tahu juga kita. Jadi itulah kendalanya bagi saya pembuahan bertingkat. Ini rencana kalau buahnya udah habis, kita pendasin pruning atau kita pangkas total. Untuk cabang tersernya kita bentuk ulang, karena di sini mungkin kayaknya tidak tertata rapi untuk cabang tersernya. Jadi kita bentuk ulang nantinya, kita pendasin pruning. Nih cantik sekali kan, tanpa GA3 pun bisa, hanya mengandalkan pupuk gandasil buah. Nih malaynya jadi panjang, cantik banget, kayak sen muskat jadinya untuk varian Tamaki. Jadi itulah pengalaman saya kawan-kawan untuk pembuahan bertingkat. Saya tidak bisa melakukan penyemprotan insektisida kalau terserang hama daun. Nih daunnya bolong-bolong semua. Cuman nggak bisa penyemprotan saya karena buah yang di sini pada mau matang semua nih. Itulah kendalanya. Jadi itu dulu kawan-kawan untuk pengalaman saya pembuahan bertingkat.
Kendalanya saya tidak bisa penyemprotan insektisida dan fungisida.